padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita berjumpa kembali dalam suasana surga, di mana kita akan mendengarkan suara surgawi melalui hambanya, dan biarlah suara surgawi ini memberkati kita. Sebelum kita mendengar suara surga, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa Engkaulah yang akan mendatangkan suasana surga turun di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, dan kami sebentar mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar pelayanan ini. Biarlah kiranya kita diberkati Tuhan dan boleh memberkati orang lain juga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan mengurapi kami semua. Amin. Amin. Shalom kekasih-kekasih Kristus yang Tuhan kasihi. Pada kesempatan saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan kembali, yang saya akan bacakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang Tuhan kasihi, terkadang kita ini merasa lebih pintar daripada Tuhan. Tetapi Tuhan itu mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan mengetahui keadaan kita hari ini, esok, ataupun lusa. Kita nggak mengetahui hari ini, 1 jam ke depan pun kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi Allah tahu segala sesuatunya di dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa kadangkala kita ini kok seolah-olah tidak memerlukan Tuhan? Saya lebih tahu, bahkan saya lebih mengetahui jalan ke depan. Seperti orang Amerika berkata bahwa I did it my way. Saya mau berjalan menurut jalan saya sendiri. Jadi seolah-olah kita ini tidak mau diatur sama orang lain, sama orang tua, sama siapa saja, termasuk kepada Tuhan. Saya lebih hebat kok, saya lebih pengalaman, saya hidup di zaman now. Jadi saya tahu keadaan ke depan di dalam kehidupan saya. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa Allah kita itu mengetahui kehidupan kita, rancangan-rancangan kita ke depan. Ke depan saudara, artinya 1 tahun ke depan, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan sampai masa tua kita. Tuhan mengetahui, Tuhan tahu persis, bahkan Tuhan tahu persis
titik koma kehidupan kita. Tetapi yang saya tahu, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia merancangkan kehidupan kita. Perhatikan ayat ini, saudara, yaitu rancangan yang Allah rencanakan, yang Tuhan rencanakan terhadap diri kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Allah kita merencanakan rancangan-rancangan yang baik, yang luar biasa dahsyat, yang di luar akal pemikiran kita. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasih, kenapa kita tidak percaya kepada Allah? Biarlah kita, kehidupan kita ada di jalur Allah, ada di jalan Allah, ada di rencana Allah, dan Allah merencanakan sesuatu yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ada suatu pertanyaan, kalau Allah merencanakan damai sejahtera di dalam kehidupan batin kita, ya, seharusnya dari batin kita mengeluarkan nuansa yang baik, nuansa yang sejuk, nuansa yang sukacita, yang mendatangkan kebahagiaan baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama manusia. Tapi terkadang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di dalam Kristus, kerap kali masih mengingat memori-memori di dalam pemikiran kita masih terngiang-ngiang adalah suasana-suasana yang tidak baik, yang masih membayang dalam kehidupan pemikiran kita adalah kesulitan-kesulitan yang penuh di belakang sana masih saja kita pikirkan, masih saja kita renungkan, masih saja kita ingat-ingat. Bahkan mungkin kita sakit hati kepada teman kita yang pernah menyakiti kita, yang mungkin pernah menipu kita, atau membuat kita ini menjadi malu karena mereka menyebar gosip tentang kita. Saudara yang Tuhan kasih, itulah yang terkadang tidak bisa hilang dari memori manusia yang ada di dalam kehidupan di dunia ini, walaupun itu anak-anak Tuhan. Kembali lagi, tetapi Allah merancangkan damai sejahtera. Nah, bagaimana mungkin kalau seandainya Allah sudah menyediakan damainya yang luar biasa itu untuk kita, sedangkan kita masih menyimpan dendam, sakit hati, dan mungkin kebencian kepada orang-orang yang pernah menyakiti hidup kita? Bagaimana kita bisa sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita? Saudara, secara logika, Allah sudah memberikan yang terbaik. Allah sudah menyelesaikan semua yang terbaik untuk kehidupan kita, agar kita itu penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Dan kalau hati kita penuh dengan sukacita, segala wajah kita, segala pekerjaan kita menjadi baik. Apalagi pada waktu kita melayani, saudara. Kalau melayani dengan penuh sukacita, saudara, waduh, luar biasa. Pelayanan kita diberkati dan menjadi berkat banyak orang. Kalau saja kita mau beribadah, saudara, suami istri mau pergi ke gereja, tetapi sebelum pergi ke gereja, karena istri mungkin bersolek, dandannya terlalu lama, suaminya berteriak, "Mah, sudah belum? Sudah jamnya ini. Terlambat nanti kita malu sama pendeta." Istrinya berteriak kembali, "Tunggu, sabar, belum ini, saya belum pakai bibir merah." Saudara, tunggu lagi 5 menit, 10 menit, tidak selesai lagi. Suami berteriak lagi, "Mah, sudah belum?" Nah,
Saudara, kemudian 5 menit lagi baru selesai. Pada waktu jalan bersama naik mobil, di mobil mereka sudah bertengkar, saudara. Dan saya yakin suasananya sudah tidak enak. Dan kehidupan di dalam mobil itu sudah mencerminkan kehidupan cekcok. Nah, bagaimana kalau seandainya dia mendengar firman Tuhan, hatinya penuh dengan emosi, marah? Saya yakin firman Tuhan ini tidak memberkati dan tidak bertumbuh di dalam hati suami istri itu. Seperti firman yang terlempar di dalam bebatuan, dia tumbuh sebentar dan mati karena tidak ada tanahnya. Saudara yang Tuhan kasihi, inilah cermin daripada kehidupan jikalau kita sendiri tidak beres dengan luka-luka batin yang ada di dalam kehidupan kita. Dan saya katakan, orang yang penuh dengan sakit hati, luka batin, adalah orang-orang yang mudah capek di dalam kehidupan hari lepas hari, saudara. Energinya terbuang karena mereka hanya mengikuti kehidupan negatif di dalam pemikirannya. Orang yang demikian pasti, saudara, cepat capek. Malas untuk pelayanan, malas untuk beribadah, malas untuk penyembahan, malas untuk memuji Tuhan, malas untuk bertepuk tangan. Saudara, kenapa? Batinnya penuh dengan emosi. Dan saya yakin orang yang belum beres dengan kehidupannya sendiri, saudara, ya, adalah orang yang juga jarang bersekutu dengan Tuhan. Jarang, saya katakan, walaupun engkau rajin dalam pelayanan, tetapi kalau engkau pelayanannya mudah gampang teremosi, gampang tersinggung, gampang marah, saudara, sesama pelayan bergesekan. Saya rasa bergesekan wajar, tetapi jangan menimbulkan dosa yang berlebih. Orang yang seperti ini, saya katakan, jarang bersekutu erat dengan Tuhan. Saya berani garansi. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasih, mari kita bereskan. Karena Tuhan menghendaki agar rencananya damai sejahtera itu sampai di dalam kehidupan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau saja kita masih mempunyai konflik batin di dalam kehidupan kita sendiri, itu kita harus berserah kepada Bapa. Kita harus merasakan jamahan Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah kehidupan kita, menjadi pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Baru kita bisa melayani dengan baik. Dan rencana Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab saya katakan, kalau saja kita masih mempunyai konflik batin pribadi kita, ada sakit hati, ada dendam yang masih kita simpan, dan yang akan keluar seharusnya kita memancarkan sinarnya Bapa, sinarnya Tuhan, kasihnya Tuhan. Kita harus mengeluarkan itu agar orang membaca bahwa kehidupan kita ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi nanti pada waktu kita mempunyai dendam di dalam kehidupan kita, yang keluar adalah sifat-sifat buruk kita. Yang terpancar adalah ketidakbaikan di dalam kehidupan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau saja kita masih mempunyai konflik batin, damai yang ada di dalam Tuhan untuk kita semua itu tidak terpancar keluar. Yang terpancar kembali lagi adalah sifat-sifat buruk kita. Keadaan-keadaan kita yang tidak baik itu akan keluar dengan sendirinya, saudara. Baik melalui
muka kita, baik melalui tutur kata kita, baik melalui sepak terjang kita dan sebagainya akan terpancar keluar untuk terlihat secara langsung maupun tidak langsung, akan jelas terlihat. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan kasihi, Allah menginginkan kita ini memancarkan rencana Bapa. Rencana Bapa yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Karena Allah merencanakan yang terbaik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk segala sesuatu yang kita kerjakan itu adalah baik. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau saja kita merencanakan segala sesuatunya menjadi baik, ternyata yang kita dapati segala sesuatunya tidak baik, ada banyak orang melihat dan menjadi stres. Kalau di faktanya kita sebagai anak-anak Tuhan didapati sifat-sifat yang tidak baik, orang bergaul sama kita menjadi sungkan, menjadi risih. Karena apa? Karena karakter kita, perkataan kita, omongan kita tidak baik. Suka menyinggung, suka menyindir, dan suka menfitnah orang, menjelek-jelekan orang. Saudara yang Tuhan kasihi. Nah, faktanya orang akan tercengang. Kenapa anak Tuhan kok seperti demikian? Makanya orang banyak stres, apalagi dikaitkan dengan situasi saat ini dengan pandemi COVID-19. Saudara, ada banyak orang yang lebih lagi menjadi stres. Sudah situasinya seperti demikian, ekonomi juga demikian, dan keuangan dia juga menipis, dan keadaan sesama kita menjadi tidak baik. Orang akan mudah menjadi stres. Jangan sampai kita mengaku kita orang Kristen, tapi masih mempunyai sifat-sifat yang tidak baik. Konflik-konflik batin yang tersimpan dengan rapi, saudara. Tetapi kita harus bertumbuh dalam kedewasaan dan kematangan seperti Kristus kehendaki. Kita menjadi matang dan kita menjadi baik dan mendatangkan damai sukacita yang dari Allah. Inilah rencana Tuhan untuk kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kemampuan lebih agar kami anak-anak Tuhan boleh mendatangkan damai sukacita yang dari Tuhan. Kesempatan ini biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dan Engkau berkati, sehingga setiap orang yang mendengar dan boleh mendapatkan berkat dan boleh menjadi kehidupan anak-anak Tuhan yang mencerminkan damai dan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.